Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian bertemu dengan saya. Nama saya Muslim Edison, saya pengampu ke Muhammadiyahan. Anak-anak bisa manggil saya Ustadz Muslim. Mungkin kalian belum berkenalan dengan apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah terdiri dari dua kata, Muhammad dan Ya. Muhammad maksudnya seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Ya maksudnya yaitu pengikut. Kalau menurut istilah, Muhammadiyah itu sebuah persyarikatan atau organisasi yang bertujuan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Bagi yang belum kenal dengan Muhammadiyah, harus tahu karena sekolah Anda adalah sekolahnya Muhammadiyah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Bagi yang sudah kenal, supaya lebih mencintai Muhammadiyah. Tujuan dan maksudnya Muhammadiyah mendirikan sekolah dalam ADART bab 2 pasal 3 berbunyi, Muhammadiyah itu bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, terinspirasi dengan surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksud dari Muhammadiyah menegakkan agama Islam. Maksudnya yaitu berusaha untuk menegakkan ajaran Islam. Jangan sampai Islam itu tercampur dengan ajaran agama dan kepercayaan yang lain. Misalnya tercampur dengan adat istiadat, budaya, habit yang justru akan merusak ajaran Islam itu sendiri. Menjunjung tinggi agama Islam maksudnya yaitu meletakkan ajaran Islam paling tinggi di atas segala-galanya, sehingga dalam menentukan sesuatu pekerjaan yang dijadikan pedoman utama adalah ajaran Islam. Sebagai tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau Al-Quran menentukan sesuatu itu baik, maka harus dikerjakan. Maka tidak ada alasan apapun untuk menolaknya. Begitupun Al-Quran menentukan sesuatu itu jelek, harus kita meninggalkannya. Tidak ada alasan apapun untuk melanggarnya. Terwujudnya masyarakat utama, maksudnya yaitu Muhammadiyah bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang baik, tentram, aman, sejahtera lahir dan batin, adil makmur. Maksudnya yaitu masyarakat yang saling terlindungi haknya, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menganiaya, tidak saling membuli, dan sosial ekonominya makmur merata. Diridhoi Allah, maksudnya karena dasar hidupnya adalah Al-Quran, tentu mendapat ridha Allah. Tetapi kalau tata hidupnya tidak sesuai dengan aturan Allah, bahkan menentang Allah, maka tidak akan mendapat ridha Allah, akan tetapi akan mendapat murka Allah. Dalam Muhammadiyah itu ada organisasi otonom, perlu kalian ketahui. Yang pertama, organisasi otonom Aisyah, tempat perkumpulannya ibu-ibu Muhammadiyah. Yang kedua, organisasi pemuda Muhammadiyah, yaitu tempat perkumpulannya pemuda-pemuda Muhammadiyah.
Mungkin kalian belum tahu Kokam. Kokam itu adalah pemuda Muhammadiyah, Komando Angkatan Muda Muhammadiyah, itu disingkat Kokam. Yang ketiga, Nasihatul Aisyah, perkumpulan para remaja Muhammadiyah. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Hizbul Waton, Cinta Tanah Air, Gerakan Kepanduan Muhammadiyah. Tapak Suci, perkumpulan olahraga bela diri Muhammadiyah. Usaha dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Muhammadiyah melakukan kegiatan amal usaha sekiranya bisa menuju untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya yaitu mendirikan perguruan Muhammadiyah mulai dari tingkat TK, SD, MI, SMP, SMA, SMK sampai dengan perguruan tinggi. Kedua, mendirikan musola, masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Ketiga, mendirikan panti asuhan. Keempat, mendirikan rumah sakit, klinik kesehatan. Kelima, menerbitkan media cetak, dan lain sebagainya. Perlu kalian tahu, Muhammadiyah secara struktural itu tertata rapi, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat atas. Tingkat rendah yaitu pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.